Selama ini, sejak proses ini dibuat, selalu RUU Omnibus Law ini dianggap pesanan pengusaha. Dan hasilnya adalah hanya untuk memuaskan pengusaha. Apa yang bisa Anda sampaikan bahwa ketika ini para pekerja buruh menolak ini, apa tanggapan pengusaha? Oke, terima kasih Mbak Rosli. Selamat malam. Kalau mungkin saya ingin meluruskan terlebih dahulu bahwa sebetulnya kepentingan antara pengusaha, dunia usaha dan buruh itu sama kok. Kepentingan kita satu. Bagaimana kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau dibilang kalau buruh buruh didahulukan, pengusaha dirugikan. Enggak seperti itu juga. Karena kita sama-sama saling membutuhkan. Pengusaha tanpa buruh, ya pengusaha tidak ada apa-apanya. Buruh tanpa pengusaha, siapa juga yang kasih kerja. Jadi kedua ini sama-sama saling membutuhkan, itu yang pertama. Dan kedua, aset terbesar dari perusahaan itu apa? Aset terbesarnya adalah para pekerja itu sendiri. Itu aset terbesar perusahaan. Jadi mana mungkin kita ingin melakukan sesuatu yang di luar kepatutan, padahal aset terbesar kita adalah para pekerja kita itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kami melihatnya bahwa di dalam Omnibus Law ini sudah dilakukan banyak pembahasan, baik melibatkan dunia usaha, melibatkan para serikat buruh, yang memang ada juga yang hasilnya yang menurut kami tidak sesuai dengan harapan kami juga gitu. Ya tapi kami mengerti tadi disampaikan oleh Ibu Ida, ya kita kan mesti ada take and give-nya. Tetapi kita juga harus melihat kepentingan secara luas, bukan hanya untuk kepentingan kami saja atau kepentingan para pekerja atau para buruh saja. Kita juga harus melihat kepentingan orang-orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja sekarang pengangguran terbuka ada 7 juta orang. Nah, angkatan barunya setiap tahun itu 2 sampai 2,4 juta orang. Ini angkatan kerja baru yang setiap tahun akan bertambah. Belum lagi ditambah 8 juta yang kadang bekerja kadang enggak. Ditambah lagi 24 juta yang separuh waktu. Jadi memang kalau kita lihat mereka ini tidak ada yang menyuarakan. Pengangguran tidak ada yang menyuarakan. Apalagi di tengah COVID-19 ini yang dirumahkan dan yang di PHK pastinya akan meningkat. Angka dari tadi disampaikan oleh Pak Menko kurang lebih ada 3 sampai 4 juta orang. Nah, ini kan harus yang kita pikirkan. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa perbaikan dari investment climate, perbaikan dari kemudahan berusaha, ease of doing business, peningkatkan produktivitas menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita menciptakan menarik investor baik dalam negeri maupun investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri di Indonesia ini dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena kami melihat semua kebijakan apabila ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru, itu wajib kita dukung. Karena itulah PR terbesar dari kita semua. Ya. Bukan hanya negara tapi PR kita semua. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan ini secara terus-menerus. Nah, kalau saya boleh sharing sedikit, kalau menurut ini mungkin mengenai dari BKPM angkanya, mengenai investasi kita itu tiap tahunnya meningkat, Mbak Rosi. Tetapi dari segi penyerapan tenaga kerjanya itu agak berkurang. Per 1 triliun di tahun 2016 penyerapan tenaga kerja kita itu masih di 2.271 orang per 1 triliun. Sekarang di 2019 sudah per 1 triliun angkanya hanya 1.200 orang, lebih sedikit. Jadi investasinya meningkat, tetapi investasi yang padat modal atau yang manufacturing itu malah banyak beralih ke negara-negara tetangga kita. Nah, kita kan melakukan reformasi struktural ini yang dimana untuk mengundang investasi masuk, we are competing juga dengan negara-negara tetangga kita, yang dimana mereka juga melakukan reformasi struktural ini secara terus-menerus, gitu. Nah, jadi memang ini yang kita coba lakukan dan kita kan juga melihat komparasinya. Mungkin saya ingin menyinggung sedikit mengenai pesangon yang 32 kali. Ya memang ini mengalami penurunan menjadi 25 kali, tapi tetap itu yang paling tinggi di negara-negara ASEAN. Contohnya Vietnam itu hanya 10 kali. Kemudian
Thailand hanya 10 kali. Kita bicara maksimum ya, angka maksimum. Kemudian di Malaysia, di Filipina itu hampir 20 kali. Jadi tetap paling tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat surveinya dan juga kita lihat research dari contoh dari Jetro pertengahan tahun lalu mengeluarkan survei dan yang lain-lain, bahwa memang yang harus kita tingkatkan adalah produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas ini sudah banyak program pemerintah ya tadi sempat disampaikan di antaranya vokasi, baik vocational training and education, yang tentunya program ini akan berhasil kalau melibatkan dunia usaha. Karena memang nature dari vokasi ini adalah 70% ada di perusahaannya, 30% secara teorinya. Nah, dan kita sadar bahwa dari total tenaga kerja kita yang 130 juta ini, sebagian besar 48% itu latar belakangnya SD. Ya. Hanya 12-13% dengan latar belakang diploma atau universitas. Dan kita pun sadar tidak mungkin seluruh angkatan kerja kita dorong masuk ke universitas atau diploma untuk mendapat diploma. Tidak. Tapi dengan meningkatkan peran mereka dengan melakukan upscaling, reskilling dengan program vokasi, ini bisa kita lakukan sehingga produktivitas dari para pekerja kita makin lama makin baik. Karena survei yang ada gap atau perbedaan antara produktivitas dan di negara kita ini makin lama makin tinggi. Nah, oleh sebab itu inilah terobosan-terobosan yang dilakukan dan kami memang kita melihat Omnibus Law ini harus secara keseluruhan, secara komprehensif dan yang paling penting ini kita harus baca gitu. Ya. Jangan kita hanya mendengar dari sosial media atau dengar dari teman, kita harus baca dan sehingga kita mengerti arti sebenarnya dari Omnibus Law ini. Anda melihat bahwa ketika titik beratnya adalah bagaimana memastikan mereka yang masih belum kerja bisa kerja. Itu titik beratnya di situ. Tidak saja memastikan mereka yang sudah bekerja tetap bekerja, tapi juga negara harus menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja. Sehingga bagi mereka yang masih menolak terhadap Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini, menurut Anda memang tidak paham? Menurut saya ya tentunya mereka juga mempunyai hak untuk melindungi apa yang menurut mereka terbaik. Yang mereka melihat 32 mestinya tidak boleh turun. Itu kan namanya suatu hal yang wajar. Kalau kita melihat ada yang mestinya naik pengen malah jadi turun, ya tentunya itu melakukan kritisasi, ya itu suatu hal yang wajar. Tapi kembali lagi kita harus melihat kepentingan secara keseluruhan gitu ya. Dan saya meyakini kalau kita ini bersinergi, berkolaborasi, ya tetap berkomunikasi dengan baik, insya Allah kita akan menjadi negara yang lebih baik dan juga pertumbuhan perekonomian kita akan menjadi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan juga berkesinambungan ke depannya.